Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim 7 ayat 11, judul renungan kita hari ini adalah, Allah pemberi semangat. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Ayat di atas terambil dari kitab Yesaya 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, iman mendatangkan kemenangan. Karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, orang Midian dan sekutunya menyerang Israel. Saat itu adalah zaman hakim-hakim, dan Gideon hanya mampu mengumpulkan 32.000 orang untuk melawan bala tentara yang seperti belalang banyaknya.
Apalagi Allah mengurangi jumlah mereka menjadi 300 orang, Gideon ketakutan. Maka Allah mengirimnya untuk menyelinap ke perkemahan musuh di malam hari. Dengan mengendap-endap, pemimpin bala tentara Israel itu mendengar seorang tentara yang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian, dan meruntuhkan salah satu kemah mereka. Kawannya melihat bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa Gideon pasti memenangkan pertempuran. Gideon memperoleh dorongan semangat yang besar. Setelah sujud menyembah Allah, ia kembali ke perkemahannya dan mengatur pasukannya yang berjumlah 300 orang. Sambil membawa sangkakala dan suluh, mereka berjalan menuju perkemahan orang Midian yang pasukan jauh lebih banyak. Sebagai pengikut Kristus, kita masih harus berperang. Kita berperang melawan roh-roh jahat. Mereka melemahkan iman dan meruntuhkan kekuatan kita. Kita juga berperang melawan diri sendiri, baik kelemahan, ketakutan, atau keraguan kita. Kita bisa saja merasa patah semangat. Namun, Allah adalah pemberi semangat yang hebat. Ketika tekad kita melemah atau pandangan kita kabur, Dia akan memberikan kekuatan melalui kuasa-Nya, meskipun musuh kita lebih banyak dari sekawanan belalang. Janji keturunan bagi Daud, 2 Samuel 7 ayat 11 berkata, "Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu." Tuhan berjanji akan memberikan keturunan bagi Daud. Janji Tuhan itu pun digenapinya. Allah menjanjikan sesuatu yang indah kepada Daud, yaitu bahwa Dia akan membangun bagi Daud sebuah keturunan. Sejarah menceritakan kepada kita bahwa Salomo, salah seorang putra Daud, membangun bait suci yang pada awalnya ingin dibangun oleh Daud. Akan tetapi kita dapat melihat bahwa keturunan yang dibangun Allah untuk Daud, dinastinya, warisannya, tempatnya dalam sejarah penyelamatan, adalah jauh lebih besar. Di sini Allah berbicara mengenai garis keturunan Daud, yang akan mencapai klimaks dalam diri Yesus Kristus, anak Daud yang sejati. Sebagai umat Kristiani, kita sekarang percaya bahwa melalui Yesus, garis keturunan Daud secara spiritual berlanjut di dalam gereja, tubuh Kristus, yang mengumpulkan orang-orang yang ditebus. Marilah kita merenung sejenak, secara kolektif dan individual, masing-masing kita adalah bait Roh Kudus, sebuah tempat suci di mana Allah berdiam di atas bumi ini. Kita menjadi rumah Allah tidak terjadi secara ajaib begitu saja dengan diri kita pada waktu kita dibaptis. Kita tidak menjadi bait-bait yang sempurna dalam sekejap, memancarkan cahaya Kristus secara lengkap ke dunia di sekeliling kita. Dari hari ke hari Allah ingin melanjutkan proyek pembangunannya dalam diri kita. Dia ingin membuang fondasi-fondasi apa saja yang salah dalam hidup kita, sehingga dengan demikian kita dapat bertumpu pada kebenarannya dan kasih-Nya saja. Allah ingin menghadirkan diri-Nya pada kedalaman hati kita masing-masing, sehingga apabila kita berkumpul dalam nama-Nya, apakah untuk melakukan penyembahan kepada-Nya atau pergi ke tengah-tengah dunia, maka Dia dapat bergerak dengan lebih penuh kuat kuasa di tengah kita dan melalui kita masing-masing. Mengapa Tuhan menyatakan janji-Nya terlebih dahulu?
supaya kita yang hidup pada zaman sekarang tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah. Sejarah bukanlah suatu kronologi waktu yang berjalan tanpa sebab. Sejarah bukanlah serangkaian kejadian yang tanpa makna. Sejarah sebenarnya sedang menyatakan rencana Allah untuk meninggikan anaknya bagi umatnya. Sejarah adalah perjalanan umat Tuhan menuju pada saat di mana Tuhan akan memberikan seluruh bumi ini kepada Sang Anak. Dialah yang akan memerintah sampai selama-lamanya dan kitalah umatnya yang dikasihinya, umat yang dibeli dengan darahnya. Oleh karenanya, marilah kita memperkenankan janji Allah memenuhi diri kita. Bayangkanlah apa kiranya yang ada dalam pikiran Daud ketika dia mendengar janji Allah kepadanya. Bagaimana hatinya begitu tergetar membayangkan betapa agung janji tersebut. Lalu, bayangkanlah Allah mengatakan hal yang sama kepada diri kita, bahwa Dia sangat mengasihi kita dan ingin berdiam dalam diri kita selamanya. Karena itu, marilah kita bersembah sujud di hadapan Yesus, batu penjuru dan pembangun rumah kita. Bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dua kata, bertanding, dan rebut, menjadi kata kunci nas hari ini. Itu artinya, selama kita masih berada di dunia ini, maka tugas kita minimal yang dua ini. Kata, bertandinglah, di sini diterjemahkan dari kata Yunani, agonizomai. Kata agonize, yang berarti menderita. Kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan dari awal sampai akhir. Bertandingan yang terus-menerus. Peperangan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan ini. Ini bukan pertempuran sembarang. Ini disebut pertandingan iman yang benar. Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius yang masih muda, kebenaran agung ini adalah kebenaran yang banyak orang Kristen tidak memahaminya. Setiap orang Kristen sejati harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar, selama ia hidup di dunia yang jahat dan yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Kita harus berjuang di setiap langkah dari jalan hidup kita. Kita harus berperang dalam peperangan rohani setiap hari. Banyak orang Kristen tak menyadari bahwa perjalanan hidup kita dalam mengiring Kristus itu ibarat sebuah pertandingan iman. Untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan, setiap peserta harus fokus pada tujuan atau garis finish. Selain itu, dalam pertandingan iman setiap peserta harus menaati aturan-aturan pertandingan. Bila melanggar pasti akan didiskualifikasi. Aturan itu adalah firman Tuhan. Jadi, setiap kita harus taat kepada firman Tuhan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Karena setiap hari adalah sebuah pertandingan iman, maka kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melayani Dia dengan roh yang menyala-nyala. Sebab kita harus berlomba sampai garis akhir untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana yang Rasul Paulus teladankan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam pertandingan iman ini setiap pemenang akan memperoleh mahkota yang kekal, bukan mahkota fana, seperti yang diraih oleh para olahragawan dunia. Maka dari itu, kita berjuang sedemikian rupa demi meraih kemenangan dan mendapatkan mahkota kekal itu. Kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan dari awal hingga akhir. Jika kita mengharapkan kehidupan kekal, maka kita harus merebutnya sekarang ini. Mereka yang merebut hidup yang kekal harus berjuang untuknya. Itu sebabnya kita diberitahu untuk merebutnya. Itu artinya, hidup kekal itu berada di luar kita. Karenanya kita harus berusaha merebutnya hingga dapat. Hal hendak mengingatkan kita bahwa kehidupan kekal itu bukanlah perkara mudah. Kita butuh melakukan perjuangan walau kita harus mengalami penderitaan. Neraka itu pasti milik manusia tanpa sebuah perjuangan. Tetapi surga harus kita raih dengan berbagai macam perjuangan. Kehidupan kekal itu tidak jatuh begitu saja, melainkan harus kita rebut dan berusaha untuk meraihnya. Kita tidak dapat bertanding dengan maksimal bila kita masih memikul beban dan menyimpan dosa. Beban harus ditanggalkan dan dosa harus dibereskan. Jika tidak, hal itu akan merintangi langkah kita dalam berlari menuju garis akhir. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dunia ini merupakan tempat di mana kita sedang berada dalam sebuah arena pertandingan. Pertandingan itu harus kita menangkan. Jika kita kalah, maka kita akan menuju kematian yang kekal. Tetapi jika kita menang, maka kita akan menuju ke kehidupan yang kekal. Karena itu, bertandinglah dengan baik dan rebutlah hidup yang kekal. Apakah Allah masih berbicara kepada kita pada zaman sekarang? Mari kita jawab. Alkitab mencatat bahwa Allah berulang kali berbicara dengan cara yang dapat didengar kepada bermacam-macam orang. Pada zaman ini, tidak ada alasan mengapa Allah tidak bisa atau tidak mau berbicara kepada seseorang dengan cara yang dapat didengar. Dari ratusan kali peristiwa Allah berbicara, sebagaimana dicatat dalam Alkitab, kita perlu mengingat bahwa itu terjadi dalam kurun waktu 4000 tahun sejarah peradaban manusia. Allah berbicara secara kedengaran adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Ketika Alkitab mengatakan Allah berbicara, tidaklah jelas apakah itu mengacu kepada suara yang kedengaran dalam hati atau kesan yang muncul dalam pikiran. Allah masih tetap berbicara kepada orang-orang pada zaman sekarang ini. Pertama-tama, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui Yesaya 55 ayat 11, kita diberitahu, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Alkitab mencatat kalau kata-kata Allah kepada kita dalam segala hal dalam rangka supaya kita bisa diselamatkan dan untuk menghidupi kehidupan Kristiani kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, Petrus menyatakan, "Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib,
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kedua, Allah berbicara melalui kesan, kejadian dan pikiran. Allah menolong kita untuk membedakan yang benar dari yang salah melalui hati nurani kita. Allah bekerja menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya. Allah mengizinkan kejadian-kejadian dalam hidup kita untuk mengarahkan, mengubah, dan menolong kita bertumbuh secara rohani. Melalui 1 Petrus 1 ayat 6-7 kita diingatkan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Akhirnya, ya, Allah kadang-kadang berbicara secara kedengaran kepada orang, namun sangat diragukan bahwa hal ini terjadi sesering yang diakui oleh sebagian orang. Sekali lagi, bahkan di dalam Alkitab, Allah berbicara dengan bersuara sebagai suatu pengecualian, bukan kebiasaan. Jika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa Allah telah berbicara kepadanya, bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan. Jika Allah berbicara saat ini, kata-katanya akan sesuai dengan apa yang telah dikatakannya dalam Alkitab. Allah tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Melalui 2 Timotius 3 ayat 16-17 ditegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Tema khotbah yang akan kita renungkan, Allah sumber hikmat dan kekuatan. Istilah hikmat berasal dari kata hakam, yang berarti arif. Dari kata hakam itu kita beroleh kata hakim. Bahwa hakim tidak selalu hakam, itulah ironinya. Karena itulah ketika Tuhan Allah bertanya kepada Salomo apa yang mau dimintanya, maka yang diminta Salomo adalah hikmat. Ilmu membuat pintar, maka ilmu dituntut dan dipelajari. Hikmat berisikan kearifan, maka hikmat tidak dituntut, tapi diminta dari Allah. Sebab hanya Allah yang punya pengertian dan pertimbangan serta kekuatan melebihi semua kemampuan yang ada pada manusia. Hikmat harus diminta dari Tuhan, sebab hanya Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Karena itu orang yang mau berhikmat, harus punya kedekatan dengan Tuhan. Dalam perikope khotbah minggu ini kita akan mempelajari bahwa Allah lah sumber hikmat dan kekuatan itu. Penulis kitab Ayub menarasikan bahwa hikmat itu bisa juga diperoleh dari penderitaan yang kita alami. Dalam penderitaan terkandung banyak hikmat atau pelajaran hidup. Ketika Ayub diizinkan mengalami penderitaan yang luar biasa, semua harta dan anak-anaknya hilang, sakit penyakit memenuhi seluruh kulitnya. Ia duduk dalam abu, mengenakan kain kabung dan merendahkan diri. Sekalipun penderitaannya sangat luar biasa, namun ia menemukan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga. Penderitaan yang dialami Ayub membuatnya mengakui kekuasaan dan hikmat Allah.
Ada beberapa pelajaran yang kita akan temukan dalam perikope ini, bagaimana Allah menjadi sumber hikmat dan kekuatan di tengah-tengah hidup yang menderita. Pertama, hikmat dan kekuatan manusia tidak ada artinya dibanding hikmat dan kekuatan Allah. Banyak manusia menyombongkan diri dengan kekayaan, kepandaian dan kedudukannya. Padahal semua itu tidak ada artinya, dengan sekali sentuhan Allah, semua itu bisa hilang dalam waktu sekejap. Artinya, manusia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi hanya kekuatan yang biasa dan terbatas. Kedua, hikmat Allah tidak terbatas adanya. Hikmat manusia dibatasi oleh pikirannya. Berapa besar otak manusia? Tidak ada yang lebih besar dari ukuran kepalanya. Manusia yang sombong mencoba memahami Tuhan dengan otaknya yang kecil. Akan tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Alam semesta ini tidak dapat membatasi panjang, dalam dan lebar dari hikmat Allah. Ketiga, dalam masalah atau penderitaan terkandung banyak hikmat. Belajar dari kesulitan, kegagalan dan penderitaan adalah baik. Kita bisa mendapat banyak hikmat di dalamnya. Kita bisa belajar betapa lemahnya dan terbatasnya kekuatan manusia yang terdiri dari darah dan daging ini, rentan dengan segala celaka dan penyakit. Sebaliknya kekuatan dan hikmat Tuhan yang akan melindungi kita dari segalanya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah hikmat Allah itu dan apa bedanya dengan pengetahuan? Hikmat terkait erat dengan pengetahuan, namun hikmat harus dibedakan dari pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, pengetahuan adalah gnosis dan hikmat adalah sophia. Filsafat, filosohia, pada dasarnya adalah mencintai hikmat. Dalam bahasa Latin, hikmat sapientia dibedakan dari pengetahuan scientia. Scientia adalah pengetahuan akan satu objek, sedangkan sapiensial melibatkan bukan saja pengetahuan tetapi juga tindakan yang sepadan dengan pengetahuan itu. Manusia disebut Homo sapiens, makhluk yang berhikmat. Ia bukan saja memiliki pengetahuan, tetapi mampu menerapkan pengetahuannya menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Misalnya, ia bukan saja memiliki pengetahuan tentang api, tetapi mampu menggunakan api untuk memasak, menghangatkan diri. Dengan demikian, hikmat secara sederhana dapat diartikan sebagai keterampilan dalam menerapkan pengetahuan untuk hidup yang baik dan benar. Namun, pengajaran Alkitab tentang hikmat melebihi konsep ini. Di bawah ini, kita akan melihat beberapa hal tentang hikmat menurut pengajaran firman Allah. Mengapa kita harus mencari dan meminta hikmat dan kekuatan Allah? Ada beberapa alasan, yakni: pertama, karena kitab suci menekankan perlunya orang-orang percaya mencari hikmat. Penulis Amsal dengan lugas berkata, "Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian." Mereka yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah. Bahkan Yesus Kristus pun bertumbuh dalam hikmatnya dan ia mengajar orang banyak dengan penuh hikmat. Contoh klasik pencarian hikmat dapat dilihat dalam cerita Salomo. Saat Allah menjanjikan untuk mengabulkan apapun yang dimintanya, Salomo tidak meminta harta, umur panjang, maupun kemenangan atas musuh. Ia, sebaliknya, meminta hikmat, yakni hati yang faham menimbang perkara, untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga mampu untuk memimpin bangsa Israel. Allah berkenan kepada permintaan Salomo.
dan memberikannya hikmat sehingga ia menjadi orang yang paling bijak di timur. Kedua, agar kita bisa membedakan antara hikmat yang bersumber dari Allah atau manusia. Kitab suci membedakan dua macam hikmat, yakni hikmat duniawi dan surgawi. Hikmat duniawi memiliki tiga ciri seperti dari dunia, dari nafsu manusia, dan setan-setan. Dunia, nafsu manusia, dan setan tidak bisa menjadi sumber hikmat, karena semua hikmat berasal dari Allah. Maka dalam Yakobus 3 ayat 15 hikmat duniawi artinya hikmat yang telah tercemar oleh dunia, oleh nafsu manusia, dan oleh setan. Hikmat duniawi terbatas, ia hanya berguna untuk memahami kehidupan dalam dunia ini. Hikmat duniawi tidak mampu menembus ke dalam rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dengan hikmat duniawi manusia berdosa tidak mampu memahami rahasia penyelamatan Allah melalui jalan salib. Oleh sebab itu mereka memandang pemberitaan salib sebagai kebodohan. Namun apa yang dianggap bodoh oleh dunia ternyata jauh lebih berhikmat. Oleh sebab itu hikmat duniawi adalah kebodohan bagi Allah. Untuk memahami rahasia kerajaan Allah yang berguna untuk hidup benar di dunia hari ini dan di dunia yang akan datang, manusia perlu hikmat surgawi. Sementara hikmat surgawi adalah murni, damai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Hikmat duniawi berdasarkan kekuatan akal budi manusia, sedangkan hikmat surgawi berdasarkan iluminasi Roh Kudus melalui firman-Nya. Tanpa terang Roh Kudus sedalam apapun hikmat yang dimiliki oleh manusia, mereka tidak akan mampu menembus rahasia hidup kekal dalam Yesus Kristus. Hikmat duniawi yang tidak tunduk kepada firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran adalah kebodohan di hadapan Allah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmat dari Allah ini? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama, manusia berdosa harus datang kepada Kristus. Ia adalah hikmat Allah yang sejati. Mazmur dan Amsal berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebagaimana mata yang buta tidak akan bisa melihat pelangi yang indah dan telinga yang tuli tidak akan mampu mendengar musik yang merdu, maka hanya mereka yang dicerahkan oleh hikmat Allah yang sejati akan mampu memahami hikmat surgawi. Kedua, manusia berdosa harus mengakui kebodohan diri sendiri. Halangan utama dalam mendapatkan hikmat surgawi adalah keangkuhan dari hikmat duniawi. Saat kita merasa telah berhikmat, maka kita akan kehilangan hikmat yang lebih tinggi dan yang lebih dalam. Maka Paulus berkata, "Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat." Ketiga, orang-orang percaya harus berdoa memohon agar Roh Kudus mencerahkan mata rohani mereka sehingga mereka memperoleh hikmat surgawi. Sesuai dengan janjinya, Ia akan memberikan mereka hikmat dengan kemurahan sebagaimana Ia telah memberikannya kepada Salomo yang meminta kepadanya. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan dalam minggu ini? Pertama, sebagai manusia beriman kita sangat membutuhkan hikmat Allah untuk mengatasi semua pergumulan hidup kita. Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan hikmat pengetahuan. Sebagai manusia yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya, manusia dapat mengarahkan hidupnya untuk dapat mengenal mana yang baik untuk dirinya. Itu sebabnya di ayat 11 dikatakan, telinga menguji kata-kata, langit-langit mengecap makanan,
sebab dari dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan telah ditanamkan hikmat untuk dapat menentukan yang terbaik bagi diri kita. Kedua, kita membutuhkan hikmat di luar diri kita sendiri. Mengandalkan hikmat yang ada dalam diri saja tidak cukup. Karena hikmat manusia itu terbatas, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan hikmat yang ada dalam diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Kita membutuhkan hikmat dari luar diri kita sendiri, supaya kita memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan ini. Maka kita memerlukan hikmat yang berasal dari luar diri kita. Contohnya, guru pengajar di sekolah, buku yang diterbitkan oleh ilmuwan, nasihat dari yang dituakan, dan juga pikiran dan masukan orang lain. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan, hikmat ada pada orang yang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya, sebab kita bisa belajar dari orang yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kehidupan ini, dari mereka yang sudah terlebih dahulu belajar dan mengalami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Namun ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan hikmat dunia ini. Sebab kita bisa saja dilenyapkan oleh hikmat dunia ini. Sebab banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dicapai oleh nalar dan pengetahuan manusia. Hal ini bisa kita lihat dari kejadian yang dialami oleh Ayub. Seharusnya sahabat-sahabatnya itu memberikan semangat supaya Ayub kuat menghadapi pergumulannya. Namun yang terjadi justru sahabatnya itu menghakimi Ayub. Dari sini dapat kita lihat bahwa jika hanya mengandalkan pikiran manusia kita bisa saja tersesat. Ketiga, kita harus lebih mengutamakan hikmat Allah daripada hikmat manusia dan dunia. Untungnya Ayub memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, sehingga dia tidak disesatkan oleh para sahabatnya. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertuan. Yesus Kristus yang datang ke dunia adalah hikmat yang datang dari sorga. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus adalah hikmat bagi kita untuk mengenal dan memahami dan juga mengetahui jalan kebenaran tentang kehidupan ini. Dengan hikmat Allah dalam diri kita, maka kita dapat memahami yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Segala sesuatu menjadi mungkin walaupun dunia ini menganggap itu ada sesuatu yang mustahil. Khotbah minggu ini menasihatkan kepada kita untuk tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan kita harus bergantung kepada hikmat dan kekuatan Allah. Karena itu, teruslah berusaha mencari dan memohon hikmat dari Allah agar kita mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Tuhan berbelas kasihan. Hakim-Hakim 2 ayat 18b berkata, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tuhan adalah Maha Kasih dan penuh belas kasihan. Ia selalu setia mendengar jeritan umat-Nya. Tuhan adalah Allah yang memperhatikan yang tertindas. Ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan kebenaran ini. Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka Kau rendahkan. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Dalam pengertian, bela rasa, atau compassion, pada prinsipnya merupakan
rasa simpati terhadap penderitaan sesamanya yang dinyatakan dengan keinginan untuk menolong. Jadi, makna dari pengertian compassion lebih daripada sikap simpati, karena makna sikap simpati lebih cenderung pada rasa belas kasihan, tetapi tidak dinyatakan dalam sikap yang konkret untuk menolong. Itu sebabnya setiap kali disebutkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka senantiasa diikuti dengan suatu tindakan nyata dari Tuhan Yesus sebagai respon atau solusinya dalam permasalahan tersebut. Belas kasihan Tuhan adalah kabar gembira utama yang harus kita wartakan. Belas kasih Tuhan yang sempurna kita lihat dalam diri Kristus. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kita melihat belas kasihan Allah yang mengalahkan dosa dan maut. Kita menerima kembali belas kasih ini setiap kali kita mengambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus. Setelah menerima belas kasihan dari Tuhan, kita selayaknya juga berbelas kasih pada orang lain. Dan untuk seterusnya kita hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Dengan demikian, kita menjadi saksi hidup akan belas kasih Tuhan. Bahkan dalam keseharian kita pun, kita harus ingat bahwa kita hidup dalam belas kasihan orang lain. Terutama di jalan raya, walau kita sudah berhati-hati dan berusaha menaati peraturan lalu lintas. Jika ada satu orang saja yang tidak berbelas kasih kepada orang lain dan berniat mencelakai hidupnya sendiri dan hidup orang lain, kita bisa celaka, dan masih banyak contoh lain. Oleh karena itu, kita harus memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untungnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasih dan pribadi yang murah hati. Sejak zaman Adam, Dia memberikan belas kasih yang tak terkira, mengingat dosa dan kejahatan manusia yang tak terperikan. Dosa-dosa kita juga, puncaknya adalah saat Dia menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita, Yesus Kristus. Sebagai representasi Allah, Yesus Kristus menunjukkan belas kasih yang sangat besar. Belas kasih terbesar pengorbanannya di kayu salib yang membebaskan kita dari cekikan dosa. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah ditebus dari dosa ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, selalu mengingat bahwa kita hidup di bawah belas kasihan, terutama belas kasihan Tuhan. Seperti firman-Nya dalam Roma 9 ayat 15. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tanpa belas kasih-Nya, sebenarnya kehidupan kita sia-sia, bahkan bisa dikatakan sebenarnya kita sudah mati. Kedua, menaruh belas kasih kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Kitab Amsal 19 ayat 17 mengatakan, Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kita orang-orang yang sudah memperoleh belas kasihan Tuhan, sudah seharusnya menyebarkan kasih kepada orang lain sebagai duta-duta Tuhan di dunia ini. Karena itu, berbelas kasihlah kepada sesama manusia. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.